Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Arifia Nurhani Septaningrum dengan NIM K71211048 dari kelas 1A, nomor presensi 19, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas terstruktur 2 mata kuliah bilangan dan operasi pada bilangan. Topik yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai bilangan bulat, lebih tepatnya pada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sehingga diharapkan kita semua dapat menambah wawasan, menguasai dan memahami materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Langsung saja kita simak videonya. Baik, langsung saja ini masuk dalam operasi perkalian bilangan bulat. Nah, dalam operasi perkalian bilangan bulat itu yang akan saya bahas yaitu mengenai perkalian bilangan bulat positif dan negatif, perkalian dua bilangan bulat negatif, perkalian bilangan bulat dengan 0 dan 1, dan sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Nah, yang pertama itu perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Nah, yang A itu perkalian bilangan bulat positif dengan negatif. Langsung saja ke contohnya, yaitu 1 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 3. Kemudian 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3 itu ditambah dengan negatif 3 sehingga hasilnya negatif 6. Kemudian contoh yang ketiga yaitu 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 sehingga hasilnya negatif 9. Sehingga dapat disimpulkan hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Untuk setiap bilangan A dan B itu berlaku rumus A dikali negatif B sama dengan negatif AB. Baik, lanjut dengan yang B, perkalian bilangan bulat negatif dengan positif. Langsung saja ke contohnya, yaitu negatif 1 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 3. Kemudian negatif 2 dikali 3 itu sama dengan negatif 6. Yang contoh terakhir itu negatif 3 dikali 3 sama dengan negatif 9. Nah, hasil perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Nah, untuk setiap bilangan A dan B itu berlaku rumus min A dikali B sama dengan min AB. Nah, yang kedua itu ada perkalian dua bilangan bulat negatif. Langsung saja masuk pada contoh ya. Jadi itu negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya 1. Negatif 1 dikali negatif 2 hasilnya 2, dan negatif 1 dikali negatif 3 hasilnya 3. Kemudian misal negatif 1 dikali negatif 4 hasilnya adalah 4. Hasil perkalian dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Sehingga untuk setiap bilangan A dan B itu berlaku rumus min A dikali min B sama dengan AB. Lanjut, yang ketiga, yaitu perkalian bilangan bulat dengan 0 dan 1. Yang A itu perkalian bilangan bulat dengan 0. Contohnya, 3 dikali 0 hasilnya 0, 4 dikali 0 hasilnya 0, dan 5 dikali 0 hasilnya 0. Sehingga dapat disimpulkan jika suatu bilangan itu dikalikan dengan angka 0 atau 0 dikalikan dengan suatu bilangan, maka hasilnya adalah 0. Nah, sekarang lanjut yang poin B, yaitu perkalian bilangan bulat dengan 1. Langsung saja ke contohnya, yaitu 1 dikali 3 sama dengan 3, 1 dikali 4 hasilnya 4, 1 dikali 5 hasilnya 5. Sehingga dapat disimpulkan jika suatu bilangan itu dikalikan dengan angka 1 atau angka 1 dikalikan dengan suatu bilangan, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Lanjut ke sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Sifat-sifat perkalian itu ada 6, yaitu yang pertama sifat tertutup. Sifat tertutup itu seperti apa? Nah, bentuk umumnya itu A dikali B, sehingga dapat dinyatakan dengan AB. Kemudian yang kedua yaitu sifat komutatif. Bentuknya seperti apa? Nah,
Jika A dan B itu anggota bilangan bulat, maka A kali B sama dengan B kali A. Jadi dibalik gitu ya. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif. Nah, ini masuk pada contoh. Misal 8 dikali 25 dikali 37 sama dengan dalam kurung 8 dikali 25 kemudian dikali 37. Nah, itu yang di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu sehingga hasilnya 200 dikali 37 dan hasil akhirnya yaitu 3400. Maka dapat dinyatakan jika dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Sifat yang keempat yaitu sifat bilangan 0 pada perkalian. Jika A adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku 0 dikali A sama dengan A dikali 0, sehingga hasilnya adalah 0. Kemudian sifat yang kelima itu ada sifat distributif, di mana A dikali dalam kurung B plus C itu sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dengan A kali dalam kurung A kali C. Kemudian jika A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi dalam kurung A kali C. Kemudian jika dalam kurung A plus B dikali C sama dengan dalam kurung A kali C ditambah dengan dalam kurung B kali C. Kemudian jika dalam kurung A dikurangi B dikali C itu sama dengan dalam kurung A kali C dikurangi dalam kurung B kali C. Langsung saja kita misalkan dengan contohnya yaitu 6 dikali dalam kurung 8 ditambah 12. Nah, itu sama dengan dalam kurung 6 dikali 8 ditambah dalam kurung 6 dikali 12. Sehingga hasilnya yaitu 48 ditambah 72. Hasil akhirnya yaitu 120. Kemudian sifat yang keenam yaitu memiliki unsur identitas, di mana jika ada bilangan 1 sedemikian hingga A dikali 1 sama dengan 1 dikali A untuk semua anggota bilangan bulat. Nah, yang termasuk dalam bilangan bulat itu apa aja sih? Yang termasuk dalam bilangan bulat itu yaitu negatif, positif, dan bilangan cacah. Baik, selanjutnya masuk dalam pembagian bilangan bulat. Nah, yang akan saya bahas dalam pembagian bilangan bulat itu yang pertama yaitu pembagian bilangan bulat negatif dengan positif, kemudian pembagian bilangan bulat positif dengan negatif, kemudian pembagian dua bilangan bulat negatif, dan pembagian dengan 0. Baik, langsung masuk dalam pembagian bilangan bulat negatif dengan positif. Langsung ke contohnya, yaitu negatif 6 dibagi 2 sama dengan A. Nah, A dikali 2 sama dengan negatif 6. Nilai pengganti A ini apa? Berapa? Nah, nilai pengganti A adalah negatif 3. Karena negatif 3 dikali 2 hasilnya negatif 6. Jadi, negatif 6 dibagi dengan 2 sama dengan negatif 3. Bilangan bulat negatif apabila dibagi dengan bilangan bulat positif itu hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Misalkan kita buktikan dengan garis bilangan. Misalkan huruf A. Huruf A ini adalah Andi. Nah, negatif 6 dibagi 2 itu kan hasilnya negatif 3. Mari kita buktikan. Nah, jika Andi melompat mundur ke kiri menuju negatif 6 dengan satu lompatan itu 2 satuan, maka sebanyak 3 kali. Karena ke kiri dan itu negatif, maka hasilnya itu negatif 3. Jadi negatif 6 dibagi 2 adalah negatif 3. Selanjutnya yaitu pembagian bilangan bulat positif dengan negatif. Contohnya yaitu 9 dibagi negatif 3, hasilnya negatif 3. Sehingga semua bilangan bulat positif apabila dibagi dengan bilangan bulat negatif itu hasilnya adalah bilangan bulat negatif.
Mari kita buktikan dengan garis bilangan. Sama seperti tadi, misalkan A ini adalah Andi. Jadi ketika Andi melompat maju ke angka 9, lalu mundur satu lompatan 3 satuan ke kiri hingga habis atau 0, itu sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya dari 9 dibagi negatif 3 itu adalah negatif 3 karena mundur ke kiri kan negatif. Nah, maka hasilnya yaitu negatif. Kemudian masuk yang ketiga, yaitu pembagian dua bilangan bulat negatif. Contohnya yaitu negatif 12 dibagi negatif 3, itu hasilnya 4. Dan negatif 40 dibagi negatif 5 sama dengan 8. Maka dapat disimpulkan jika bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif itu menghasilkan bilangan bulat positif. Yang keempat, yaitu pembagian dengan 0. Misalnya 8 dibagi 0 sama dengan P, maka P dikali 0 sama dengan 8. Nah, dalam hal ini itu tidak ada satupun nilai pengganti P yang dapat memenuhi P kali 0 sama dengan 8, sehingga dibuat menjadi kalimat yang benar. Berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk sembarang bilangan bulat, maka A dibagi 0 itu tidak terdefinisikan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan mengenai operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi dalam operasi perkalian bilangan bulat itu ada perkalian bilangan bulat positif dan negatif, ada perkalian bilangan bulat dengan 0 dan 1, dan juga sifat-sifat perkalian bilangan bulat ada 6, yaitu sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat bilangan 0 pada perkalian, kemudian sifat distributif, dan memiliki unsur identitas. Sedangkan dalam pembagian bilangan bulat itu ada pembagian bilangan bulat negatif dengan positif, kemudian pembagian dua bilangan bulat negatif, dan pembagian dengan 0. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.